Halo teman-teman, balik lagi barengan sama gue Yafi Virus. Dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Nah, jadi hari ini gue mau ngajak salah satu YouTuber terkenal dan tersukses dari LA. Dia asal dari Indonesia sih. Dia YouTube-nya itu meledak. YouTube-nya udah sampai dimasukin di TV. Wah, gokil banget deh. Sekarang subscribernya itu udah melewati 500.000. Gokil. Nah, maka dari itu dalam rangka selebrasi dan segala macam, kita mau langsung undang aja si YouTubernya ini sendiri. Oke, dia satu-satunya yang di HP gue itu namanya pakai official belakangnya. Itu berarti udah gue doain dari awalnya. Sampai sekarang udah bener-bener official, bro. Langsung aja kita sambut ya. Mau, udah siap belum? Sabar. Sebelum kita panggil orangnya, di like dulu coba, di subscribe dulu, coba di loncengnya tentunya dinyalain dulu, dan di komen juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tambahan. Dan kalau misalnya kalian enjoy ini, terus kalian pengen kita collab lagi, komen di bawah, oke? Dan jangan lupa juga di share, oke? Yaudah, jadi langsung aja kita panggil Bapak M. Hidayat. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Aman ya? Thank you loh udah datang, thank you udah mampir ke channelnya Anak LA. Kita sekarang lokasi lagi ada di Venice Beach ya? Bener, Pantai Venice. Wah, lo pernah buat konten di sini nggak? Mungkin setahun yang lalu pernah. Itu acara GTA, anak-anak game pencinta game GTA. GTA ya, karena tuh setiap kali orang Indonesia ngelihat ada lokasi LA tuh pasti GTA bang, itu GTA bang. Wah, teman gue pernah main ke sini sampai hafal LA gara-gara dia sering main GTA bro. But anyway, kita di sini itu selain mau menyelamatkan pencapaian terbaru lo, which is dapat 500.000 subscriber. Congrats again. Thank you. Kita juga mau bertanya-tanya nih, tanya jawab Q&A gitu kan. Soalnya beberapa hari yang lalu itu sempat gue taruh di Instagram gue bahwa kita akan ngadain ini. Oke, dan banyak banget dari kalian yang naruh pertanyaan-pertanyaan. Oke, jadi kita akan jawabin mungkin nggak semua, cuman ya soalnya banyak banget. Fans lu banyak banget bro. Jadi kita udah sempat pilih dan kita akan coba jawab. Oke, dan pertanyaan-pertanyaan itu dari kalian tentunya yang udah nge-follow gue Instagram di sini nih. Oke, dan juga Instagramnya dia lo udah pasti tahu lah ya, udah di sini nih ya, gitu. Dan juga gue mau personally ada pertanyaan-pertanyaan juga. Jadi langsung aja kita tanya jawab kali ya. Boleh? Oke. Nah, jadi pertanyaan pertama nih khusus datang dari gue. Oke. Setiap kali gue melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, ya kan? Lu pun seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira si channel M. Hidayat YouTube ini itu mau dibawa kemana sih? Goal lo apa sih? Goal gua apa? Kedepannya gitu ya? Iya, channel ini bakal mau kayak gimana? Either kontennya akan berubah atau sama atau ya apapun itulah di bayangan lo. Siap. Tapi sebelumnya thank you banget nih sama si Yafi, karena apa sebelumnya tuh Yafi ini merupakan salah satu sosok yang memberikan support kepada aku, karena dulu pernah aku kayak nge-share gitu di Instagram, view-nya masih aku tutupin, subscribernya masih aku tutupin, karena emang masih dikit ya. Dan si Yafi itu selalu bikin support, semangatin, udah yang penting upload dulu aja deh, nggak apa-apa, konsisten aja. Wah, jadi setelah itu emang selalu konsisten dan thank you, dan sampai saat ini bisa tembus 500k itu emang hal yang luar biasa untuk aku, dan thank you untuk supportnya kalian semua. Mungkin untuk goal di channel M. Hidayat ini kayak sebenarnya bikin channel aku M. Hidayat kan dari awal kan aku pengen kayak travel ya. Aku pengen pergi ke sini aku abadikan, dan setelah itu aku pengen sekalian nge-share gimana sih kehidupan di sini, realnya kayak apa, bagusnya Amerika tuh apa, jeleknya Amerika tuh apa, dan mungkin kedepannya tuh kayak aku pengen membagi pengalaman juga ke teman-teman, kayak seperti ini loh, kota San Francisco kayak gini, New York kayak gini, dan kota-kota Amerika lainnya. Mungkin kedepannya bisa keluar dari Amerika setelah Amerika semuanya udah tereksplor. Siapa tahu bisa langsung pindah negara gitu. Hidayat keliling dunia bro, gokil. Ya, amin. Ya intinya kayak gitulah travel. Jadi biar temen-temen tuh nggak perlu
jauh-jauh gitu. Jadi tinggal cukup nonton aja di channelnya M Hidayat biar udah tahu. Gila. Jadi itu intinya kayak liburan virtual ya? Iya bener, liburan virtual lumayan kan dapat ads juga nya. Iya benar. Nah, kalau misalnya lagi iklan, jangan di skip. Tonton aja terus, lo ke kamar mandi lo ngambil snack lo tonton biar dapet juga gitu ya. Kalau zaman dulu itu buku adalah jendela dunia. Ya. Sekarang channelnya Im Hidayat, jendelanya Amerika dulu sekarang. Nanti lama-lama jadi jendelanya dunia. Langsung kita ke pertanyaan kedua. Kali ini dari si fans nih. Ini pertanyaannya itu, apa keluh kesah kerja dan tinggal di US? Keluh kesah. Keluh kesah tinggal di US. Jadi sebenarnya tinggal dimanapun kan ada kayak keluh kesahnya. Bahkan masih di Indonesia pun kita keluar kota pasti ada keluh kesahnya. Yeah. Nah kayak gitulah misalnya aku 20 tahun dari lahir sampai lulus kuliah itu di Semarang terus. Baru setelah lulus kuliah tiba-tiba pindah langsung di Amerika. Langsung benuanya jauh banget kan. Gokil. Nah itu kayak 3 tahun selama ini tuh kayak ya kangen sih sama teman-teman masa-masa kecil. Pengen main kesana kemari, sering pokoknya yang dikangenin tuh ya kayak teman-teman, keluarga deket, kayak gitulah. I see. There you go, sudah dijawab pertanyaannya. Nah, tadi kan ngomongin soal keluh kesahnya kan. Nah, sekarang ini pertanyaan personal dari gua. Karena ini gua melewati hal yang sama juga lah istilahnya. Ada beberapa hal-hal yang gua kangen dari Jakarta, specifically Bintaro, karena gua anak Bintaro dulu ya, buat anak-anak Bintaro yang lagi nonton. Jadi pertanyaan dari gua ini, apa sih yang lo kangenin? Atau apa sih yang LA nggak punya dari yang Semarang punya? Selain wanitanya ya, wanita Semarang. Gua nggak tahu wanita Semarang kayak gimana. Mungkin kalau ada yang memperkenalkan diri, boleh di bawah di komen. Cuman apa menurut lo? Waktu-waktu sekolah, aku kuliah ya. Kuliah tuh aku sering banget yang namanya tidur di base camp. Aku kan sering kayak komunitas gitu, anak mapala kan sering tidur di base camp. Dan di depan itu kalau mau cari makanan tuh gampang banget, tinggal cari nasi goreng yang namanya nasi goreng apa namanya yang di sepeda pakai areng gitu. Mie tek-tek jalan. Ya, mie tek-tek gitu jalanan. Ya. Di Indonesia tuh di kota Semarang tuh gampang banget cari makanan-makanan kayak gitu street foodan. Nah, di sini kalau aku udah tinggal di sini tuh mau keluar tuh malas banget rasanya. Iya ya, kenapa ya? Kenapa ya? Nggak tahu kenapa. Dan itu pun juga harus kita jalan kemana dulu, jauh dulu. Nggak ada yang langsung depan rumah. Iya bener, exactly. Dan nggak ada tukang lewat. Nggak ada tukang lewat. Kita harus pergi ke lokasinya. Nggak ada. Iya. Kalau di sini kita yang nyamperin berarti ya. Selain itu ada lagi nggak? Nggak ada sih, cuma kangen di makanannya aja sih. Makanan. Kayak suasana Indonesia tuh pokoknya tradisional banget Indonesia. Luar biasa. Tahu bulat lewat bakpao atau sari roti. Pertanyaan selanjutnya ada yang sempat nanyain, kira-kira lo bakal stay di US? Apa ada rencana untuk pulang? Ini stay untuk saat ini atau ke depannya? Stay dalam artian lo akan selamanya tinggal di Amerika, apa lo ada rencana untuk pulang? Pastinya aku bakal menua atau meninggal tuh di Indonesia. Insya Allah gitu ya, rencananya. Okay. Kita tapi kan nggak tahu. Ya. Tapi kalau masalah karir gitu, pekerjaan mungkin bakal stay di sini untuk ya tabungan untuk kedepannya dan pokoknya kalau udah masa tua baru balik Indonesia. Tapi kalau hanya untuk kayak misalnya rencana kan beberapa tahun ke depan atau per tahun ini mau balik Indonesia itu kan pasti gitu untuk liburan. Tapi buat kalau main ya, gitu ya. Untuk liburan main gitu. Tapi untuk karir di sini untuk masa tua di Indonesia. I see. Kurang lebih berarti sama-sama kayak gue sih. Gue kalau kerja segala macam juga kayaknya lebih enak di sini. Udah gitu nabung, pulang. Beli sawah bro. Beli sawah. Ya? Beli sawah. Terus pulang, pensiun, mokat di Indonesia. Jangan mokat di Indonesia. Lo kan udah di sini. Berarti lo di sini udah berapa lama ya? Coba ingetin teman-teman. 2018, 19 dulu. 2018, 3 tahun. Udah 3 tahun di sini. Gokil. Oke. So far nih, selama lo 3 tahun di sini, cewek Indonesia apa cewek bule? Apa cewek Hispanic Madur lagi? Di sini tuh ada istilah, lo udah pernah ngejelasin belum sih? Belum sih. Kadang gue pernah ngejelasin orang-orang Spanish gitu, orang Latin lah, dibilangnya orang-orang Madur. Tapi ada juga yang ngomong, kok aku waktu main ke sini dipanggilnya orang-orang ini ya Madur. Ada yang denger orang Madur itu bukan mereka tuh nangkapnya Madura. Bukan Madura. Bukan. Jadi kalau lo tau sejarahnya nggak sih? Enggak. Oke, jadi sedikit sejarah nih ya. Ini tuh sebelum si Mas Hidayat ini jawab pertanyaannya, Madur itu
ini istilahnya panggilan biar mereka nggak tahu kalau kita lagi ngomongin mereka. Kalau kita dikit-dikit, oh iya tuh orang Meksiko, Meksiko, mereka ngerti Meksiko. Madura itu biar mereka nggak tahu kalau kita lagi ngomongin mereka. Jadi istilah Madur tuh yang tahu cuma orang-orang Indonesia. Betul. Jadi gitu. Oke, nah sekarang jawab. Wanita mana? Wanita mana? Ini untuk pacaran atau nikah atau apa ini? Jangan pikir panjang. Pertama kali. Oke lah, Indonesia lah. Oh iya. Indonesia ya? Indonesia. Cinta produk dalam negeri? Sebenarnya iya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau apply, langsung ya ke M Hidayat ya, apply langsung mau jadi pacarnya, mau jadi istrinya. Soalnya kemarin juga, ini sekalian gue tambahin lagi nih pertanyaannya nih. Tipenya kayak apa sih Mas Hidayat? Gitu, tipenya kayak apa? Coba, tolong. Yang penting nyambung, sefrekuensi. Diajak kemah ya mau kemah. Karena emang hobiku kan adventure tuh, petualangan gitu. Harus ngikut lah, mau gitu. Ntar aku juga bisa nyesuaiin gitu. Ya intinya satu frekuensi aja sih. Satu frekuensi. Kalau model-model kayak tampang atau rambut, doyan yang kayak gimana? Kalau itu enggak. Kalau itu enggak. Terima aja ya? Mau gimana pun. Kalau botak? Botak. Udah terima aja. Botak, kalau kalian botak jangan ya. Maaf ya kalau botak. Kalau pakai wig nggak gimana, Bro? Wig boleh lah. Tapi pagi-pagi dicopot. Jangan malamnya, tapi jangan malamnya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, ini lumayan simpel sih. Dia, lu pakai kamera apa sih pas ngevlog? Kamera, vlog. Video pertama mungkin dari handphone dulu. Wow, dari handphone ya? Pertama. Mungkin bisa dilihat kayak video pertama kali itu dari handphone, lalu pakai kamera 360, mereknya Insta360. Insta360, oke. Ya, One X, lalu X2, dan kalau untuk video suara itu langsung dari kameranya di GoPro. Oh, oke. Terus ada juga kalau kayak aku bikin video ke tempat-tempat yang agak serem atau yang suasananya mencengkamkan kayak malam-malam di downtownnya mana, homeless gitu ya? Nah, daerah homeless itu aku lebih sering pakai kamera yang kecil, mini. Jadi kayak namanya Insta360 Go 2 itu pakai mini, jadi aku taruh di kepala gitu ya? Atau di ini. Jadi kita nggak megang kamera. Cuma kalau ke tempat-tempat turis gitu baru pegang yang mau kamera apa gitu aja, ya? jelas nggak masalah gitu sih. Ada pertanyaan, kira-kira situasi homelessness di LA ini akan membaik atau tidak? Secara orang-orang LA udah banyak yang pindah atau keluar dari LA gara-gara permasalahan tersebut. Kalau menurutku nggak bakal sih. Kenapa? Karena California bisa dibilang kayak state hangat. Banyak orang-orang yang pindah ke sini. Apalagi ya? Ya benar. Kalau daerah timur kan dingin, musim dingin mereka bingung. Kalau di sini itu masih bisa lah beradaptasi gitu. Masih bisa survive kali ya? Survive, nggak ada salju gitu. Walaupun dingin, tapi beda sama dinginnya di daerah timur kan. Ya, mungkin bakal semakin depannya ya semakin banyak. Kayak ini aja kemarin aja di area pantai kan udah disisirin itu kayak penggusuran gitu. Tapi ya bakal pada balik lagi. Emang susah, emang gitu kan. Menurut lu, apa sih yang bikin orang pengen banget tinggal di LA? Secara income tax-nya kan udah tinggi banget, ya kan? Pajak tuh tinggi, biaya hidup tinggi. Kok orang masih pada mau tinggal di LA sih? Menurut lo kenapa? Kenapa? Karena mungkin kayak kiblatnya perduniaan, pertelevisian, movie. Mungkin orang-orang kan pengen tahu, wah tinggal di sini enak, wah tinggal di sini keren gitu ya. Padahal emang mahal, Bro. Mahal semuanya. Mahal, Bro. Mahal seriusan, dan bahkan transportasi susah, makanan mahal. Susah lah. Di LA emang bener-bener susah. Mending pindah ke desanya Amerika. Jadi sebelum kita lanjut, coba tolong di like dulu ya. Coba tolong subscribe dulu dan di komen. Coba tuh kalau ada pertanyaan tambahan, mungkin ini Pak De Hidayat akan nge-komen, jawab komen kalian di bawah. You never know, ya nggak Pak? Siap. Iya, udah. Coba tolong. Sekarang juga. Di awal-awal tuh kita sempat ngomongin soal tujuan. Kayak channel lu pengennya kemana dan segala macam. Dan lu bilang travel dan insya Allah bisa lo keliling dunia dan segala macam. Tapi gue juga tidak bisa memungkiri bahwa ada tuh yang namanya creative burnout. Lo familiar nggak sama creative burnout? Kayak idenya habis gitu ya? Nah, lo pernah nggak ngalamin itu? Dan kalau emang pernah, cara lo mengatasinya seperti apa? Pernah sih, waktu kayak misalnya
video sebelum explore ke kota lain. Oke. Videoku kan dari awal di Los Angeles mulu. Udah habis ini. Ini mana lagi ya yang mau aku jelajah? Ini mana lagi ya? Oke ya. Kayaknya aku harus keluar kota nih. Kayaknya aku harus kayak ini nih biar tahu expand. Biar lebih panjang juga, lebih luas juga petualangannya. Makanya itu kayak ya udahlah, berarti aku harus keluar kota. Kalau Los Angeles ini kan udah kayak banyak banget video-video yang udah aku bikin gitu sih, teman-teman. Nah, kalau saran lo buat mereka atau maybe buat gua atau buat teman-teman yang sedang mengalami creative burnout, apa sih lo ada saran nggak buat mereka? Mungkin ada juga kreator-kreator yang lagi nonton juga dan penasaran. Lebih sering nonton YouTube sih, nonton YouTube channelnya orang lain. Jadi kayak aku dapat ide-ide tuh dari YouTube channelnya orang-orang gitu. Oh, ini kayak gini, oh kayak gini, kayak gini. Jadi lebih ada kayak masukan, tinggal kita perbarui, tinggal kita update, kita tinggal tambahin apa gitu. Jadi kita bikin dapat ide-ide itu dari situ. Dari situ banyak sekali lah pemasukan-pemasukan gitu. Aku lebih sering nonton YouTube. Ada juga banyak channel YouTube orang-orang Amerika yang sering aku tontonin. Cara mereka travel gimana. Terus mereka kalau travel tuh sering ngomongin apa sih gitu. Terus cara mereka ngambilnya gimana. Sering aku belajar dari situ. Sangat idenya menarik. Juga menarik. Wah bagus nih idenya. Mungkin kedepannya aku bakal kayak gini. Mungkin kedepannya kayak gini kayak gitu sih. Nah terus ini masih ngomongin soal kreativitas lah ya, dari ini nih, kreativitas atau kayak YouTube lah, dunia YouTube lah. Menurut lo lebih penting mana? Konsistensi ngupload apa kualitas dari konten? Kualitas konten. Kualitas kontennya? Iya. Kenapa bisa lo bilang kayak gitu? Karena apa? Aku lihat dari channelku ini sebenarnya udah dibilang sama orang-orang ini konten lu tuh bagus. Ini konten lu bagus. Nanti suatu saat tuh pasti bakal tiba-tiba tuh melejit. Itu makanya waktu bulan Agustus itu 2021 masih kayak 8 ribuan subscribernya. 8 ribuan? 8 ribu Agustus ya? 2021. Wow. Masih 8 ribu, belum ada 10 ribu itu. Makanya tiba-tiba langsung ratusan ribu. Iya. Ya, udah dibilangin karena konten banyak yang bilang konten-konten lu bagus, cuma tinggal nunggu waktu aja. Pasti orang kalau udah nonton nonton semuanya gitu. Bikin jadi lagi, ya? Iya benar. Jadi banyak juga kontennya berkualitas. Iya, ada yang YouTube-nya tuh udah ratusan video, sampai 800 video, 500 video itu subscribernya tuh baru sama kayak aku 500 ribu subscriber dan sedangkan aku kan masih 100 video tapi sudah 500 subscriber gitu banyak. Wow, jadi kalian tapi soalnya gini kalian nih mungkin akan bertanya-tanya dan gue juga ketika lo ngomong kayak gitu gue juga bertanya sama diri gue sendiri. Karena ada beberapa content creator yang mungkin overthinking. Mereka pengen berkualitas tapi akhirnya jadi nggak ngupload karena mereka terlalu perfeksionis. Itu handle-nya gimana bro? Cari jalan tengahnya tuh seperti apa? Aduh ini bukan tidak seperti yang gue pengen tapi gue belum ngupload udah hampir 2 minggu nih belum ngupload. Gimana nih? Nah itu seperti apa? Kayak inilah awal-awal tuh aku juga pengen kayak ngeditnya tuh perfect. Aku kasih sinematik dulu, ntar aku ngedit kasih subtitle, aku kasih animasi. Tapi wah ini kayaknya nggak bisa ini kalau ngerjain sendiri semuanya gini. Ya udah yang penting isi dalam videonya bagus. Cuma kalau ada penambahan kayak animasi dan selainnya itu mungkin bisa ke depannya gitu. Mungkin kalau di awal-awal tuh kita tadi kualitas videonya lalu konsisten juga improve. Nanti tuh ke depannya bakal improve sendiri gitu sih. Gokil, itu memang saran yang menurut gue sangat berkualitas juga tuh. Tapi lu sempat ngira nggak sih? Lu dari 8.000 bisa boom? Nggak ngira sama sekali. Itu kayak tiba-tiba ini kenapa ini banyak komen itu tuh pagi-pagi seriusan itu 2021 di Agustusan pagi-pagi kok banyak banget notifnya. Ternyata itu ngangkat banget. Iya, ngangkat banget. Video yang mana kalau gue boleh tahu? Mungkin video pertama itu hampir 1 tahun lebih. Itu tuh video ngangkat yang pertama itu di Las Vegas. Itu sudah setelah setahun? Setahun lebih itu. Jadi sabar intinya. 8.000. Sabar. Itu baru dapat 8.000. Baru 2021 kan di Agustus tuh. Sampai sekarang berarti beberapa bulan kan Mas Yan. Wah. Agustus sampai gini. Dan itu langsung tiba-tiba langsung 500.000. Gokil. Berarti kira-kira goal lo nyampe 1 million subscriber kapan? Insya Allah tahun ini pokoknya amin. Pasti gue nyusul ya. Gue ngikut lah ya. Tolong ya. Let's see. Sebelum gue kasih pertanyaan gue yang terakhir, kita coba
Dari Instagram nih ya, ada beberapa soalnya kemarin kan yang nanya-nanya ya. Oke. Sebentar, kita tanya-tanya mungkin ada beberapa. Nih, ini dia nih. Di Amrik lo sama siapa? Dan udah punya pasangan apa belum? Dari Mera Crafty, Mira underscore Crafty. Di Amrik sama siapa? Udah punya pasangan apa belum? Sebenarnya mungkin teman-temannya udah pada tahu kalau yang sudah nonton video Q&A ku. Ketahuan lo nggak nonton lo. Aku tinggal sama orang tuaku di sini. Jadi orang tuaku tinggal di sini duluan, baru setelah lulus kuliah aku baru nyusul ke sini sih. Jadi tinggalnya di sini dan. Udah punya pasangan belum? Belum. Oh belum. Udah bertahun-tahun. Rencana belum? Rencana nikah tahun kalau udah umur 30 lah. Wah, oke. Oh, jadi nggak pacaran dulu langsung mau nikah? Kalau dapat dulu pacaran dulu langsung nikah. Oke. Tapi kalau pacaran dulu udah nikah 30 lah. Oke, siap. Tapi nggak tahu jodohnya siapa. You never know, man. Iya. Oke, let's see. Kita coba cek-cek lagi ini dari Instagram ya. Oh, nih dari Dennis Ronald kayaknya. Dennis RNLD. Dia nanya, sebelum berangkat ke USA punya pengalaman kerja di mana aja? Udah sama matur suwun sangat. Sebelum pindah ke Amerika pernah kerja nggak di Indonesia? Pernah kerja nggak ya? Enggak sih. Iya ya, naik gunung doang ya? Kerjaan lu naik gunung ya? Oh, kerjaanku atlet. Oh, atlet? Ya, kan dibayar sama pemerintah itu dapat duit. Gokil. Atlet. Enak Ya. juga ya? Dari SD sampai kuliah atlet dapat duit dibayar pemerintah. Ya, ikut Porprov internasional, nasional, Itu apa? Atlet ngapa lo? panjat tebing. Panjat tebing. Panjat tebing. Gokil. Oke, ini ada yang nanya juga dari Bank XGZ21. Tolong tanyain ke Mas Hidayat, Semarangnya di daerah mana sama Semarangnya daerah mana sama Semarang sebelumnya? Makasih. Gitu. Bingung gue bacanya. Lo nulisnya bener dong. Bingung gue bacanya. Daerah Tembalang, Kecamatan Tembalang. Semarangnya Kecamatan Tembalang, daerah Masih ada Gubel. keluarga daerah sana? Masih. Masih banyak? Banyak. Oke. Kita coba sekarang pertanyaan dari YouTube. Gue juga sempat ngepost juga di YouTube di community section dari Just Fad, FAD, Just Fad. Bang, susah nggak sih masuk US? Kalau kerja di US, khususnya apa aja syarat dan dokumen yang perlu kita lengkapi selain duit? Pertanyaan pertama dulu deh, Bang, susah nggak sih masuk US? Susah enggaknya sih ya, susah sih. Susah ya? Susah. Dapat ininya, surat-suratnya kayak visanya itu susah. Susah ya? Susah. Oke. Terus kalau syarat kerja, karena banyak juga nih syarat kerja, langsung gue gabungin sama ada beberapa pertanyaan teman yang lain ya. Syarat kerja apa aja dan perlu sarjana nggak sih kalau mau kerja di sini? Kalau menurutku, menurut pengalamanku ya, karena kayak sarjana di Indonesia tuh kurang dianggap di sini. Kayak gelar doktor gitu, bahkan yang sudah spesialis dokter ya, dokter gigi lah, dokter apalah, suster lah. Jadi di sini tuh kayak lu harus ngikutin lagi dari awal. Gigi bule beda bro sama gigi Indo. Jadi kayak gitu, bahkan sarjanaku juga nggak kepake juga gitu. Lu sarjana apa sih? Ekonomi. Oh, ekonomi. Ya, jadi kayak kita harus kayak ada penyataraan. I see. Penyataraan dulu gitu. Tapi kalau misalnya tergantung kerjaan nggak sih? Tergantung kerjaan juga. Kayak misalnya kalau kerjaan restoran gitu nggak perlu kayak gelar-gelar gitu nggak perlu. Yang penting punya ID, surat-surat, udah mau kerja apapun itu bisa. Yang pernah gue bilang juga di konten gue yang sebelumnya. Asal lu bisa masuk Amerika, gue pernah gelap bro. Gue berani ngaku karena udah berapa tahun gue udah kayak ya udah lah ya. Dulu gue nggak berani ngaku gitu, kalau gue gelap gue cuma kayak diem aja. Ditanya udah punya green card, udah. Sekarang gue nggak peduli. Gue sempet gelap dan gue bisa kerja di sini. Ya. Kita tidak menyarankan, cuman kalau ternyata lo bisa somehow nyampe di sini, Ya. ya bisa lah nyari kerja. Mungkin bisa sekalian kayak di sheriff juga. Banyak sekali kayak di tempat satu kerjaanku, itu tuh yang legal untuk kerja tuh cuma 4 orang. Sedangkan total semua berapa orang? Kayak 15 orang. Bro, gila. Tapi gajinya gimana? Sama aja? Gajinya sama, cek. Jadi di sini tuh kayak ada tempat lokasi yang menjual ID dan SSN. Ya, jadi kalau di sini tuh kalau mau kerja tuh kayak ID dan SSN tuh dibutuhkan. Nah, ada beberapa lokasi. Mungkin next time kita bisa ke sana, cari sana. Jadi banyak sekali yang menawarkan jasa pembuatan ID dan SSN. Tapi itu bisa digunakan tuh kayak tempat-tempat kerjaan yang kecil, mini. I see. Ya, Bukan bisnis. yang company gede gitu ya. Benar, exactly. Okay. Mungkin kalau yang besar kan harus real. Yes. Takut ketahuan ya udah didepak ya gitu. Sebelum kita cabut,
Oke, kita tutup dengan pertanyaan yang terakhir deh, ya. Jadi tadi udah sempat kita udah sempat kayak sedikit touch the topic a little bit. Cuman gue pengen lo sedikit ninggalin ini dengan sesuatu yang positif dan maybe encouraging buat mereka yang di luar sana, dan maybe it's for me too. Oke, menurut lo nih, yes, lo tadi sempat ngomong soal lo kaget tiba-tiba bisa naik dan segala macam. Tapi gue juga percaya, bro, sebuah keberuntungan itu adalah hasil dari dua hal, which is preparation meets opportunity. Orang nggak ada yang asal hoki itu nggak ada. Yeah. Gua nggak yakin itu. Ya, lo hoki itu karena lo udah siap dan lo udah prepare, terus tiba-tiba kesempatan itu datang. Ya, benar. Iya kan? Bener banget. Lo nggak mungkin tiba-tiba kayak lo nggak pernah ngupload video terus tiba-tiba lo naik subscriber 500.000, nggak mungkin. Iya. Lo udah prepare, lo udah ngupload konten dan segala macam, tiba-tiba ada kesempatan yang datang. Jabret, lo udah prepare, naik. Dia ini nggak hoki. Nah, with that being said, ya kan, apa yang bisa teman-teman lakuin kalau misalnya mereka content creator yang baru, yang masih kesusahan untuk dapetin subscriber, dapetin views, atau dapetin interaksi at all ke channelnya mereka? Apa yang lo bisa saranin lah? Mungkin kayak ini aja, kayak tadi bikin video, lu idenya lu mau video apa, jadi kayak tau lah ya apa yang mau dibikin, nggak cuma sekedar konsisten yang penting ngupload tapi videonya ngasal, nggak mempunyai ide. Kan ada beberapa orang yang banyak nih konsisten bahkan ngupload tuh tiap hari gitu, tapi cuma videonya kayak ya udah gitu aja video ya ada yang kayak gitu juga. Tapi setidaknya kalau emang bener-bener pengen menjadi konten kreator yang bener, banyak disukai orang, itu ya selain konsisten juga mempunyai ide yang bagus, videonya enak ditonton, mempunyai nilai-nilai di videonya gitu sih. Tapi jadi kesabaran itu sebuah hal yang perlu dipunyai nggak sih sebagai konten creator? Oh, kalau itu pasti. Ya, kesabaran ya. Itu dalam dunia apapun kesabaran nomor satu sih. Jadi lu orangnya sabar, bro? Insya Allah sabar. Insya Allah sabar. Kalau nggak lupa. I guess that's it, man. Thank you banget. Dan gue juga sekitar berapa jam lagi harus terbang. Jadi udah harus pulang dan harus cabut. But anyway, thank you banget Dayat udah mau mampir, udah mau main-main ke channel Anak LA tentunya. We appreciate your help, dan kita, at least gue ya, itu dan teman-teman yang nonton juga, gue yakin banget kita semua seneng channel lo udah bisa boom, bisa naik. Oke, dan sekarang nama Dayat Official itu bukan cuma nama di HP gue doang. Ya, nih kalau lo nggak percaya gue kasih. Dulu pertama kali datang kita tuh ketemuannya tuh di ini ya, konsulat ya. Rumah gue, bro. Oh iya. Lo ke rumah gue, bro. Iya enggak, dipanggilnya Dayat Official. Iya, oh iya, benar. Dayat Official tuh di konsulat gara-gara pencoblosan. Dayat Official ini udah dari dulu gue kasih lihat, udah Dayat Official, bro. Dari dulu nggak pernah gue ganti. Itu banyak-banyak yang manggil gara-gara itu kita pencoblosan di konsulat. Dayat Official. Sekarang benar-benar jadi official. Once again, thank you. Selamat, congrats. Semoga makin sukses dan semoga konten-kontennya makin maju terus, makin bisa wah lah. Nah, channelnya ya. Amin. Ya udah. Thank you again udah nonton dari awal sampai habis. Semoga kalian enjoy channelnya. Of course. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya, dan dibagiin dibagiin videonya, subscribe dan di channel segala macam lah, lo tau lah intinya. Pokoknya gitu deh, gue udah sampai belibet banget nih, pengen sebat, bro. Yaudah, be nice to one another, of course, okay? And I'll see you next time. Bye. Cabut yuk, bye. Gue kesana ya. Gitu.